Di sebuah desa di pinggiran kota Medan, hiduplah seorang biduan cantik bernama Ratna. Suaranya merdu, wajahnya rupawan, dan setiap kali ia naik panggung dangdut, para penonton terutama laki-laki seperti terhipnotis. Tapi di balik pesonanya, Ratna menyimpan rahasia gelap. Ratna sebenarnya bukanlah penyanyi yang biasa-biasa saja. Beberapa tahun lalu, ia bertemu dengan seorang dukun tua bernama Makningsih, terkenal karena susuknya yang tidak biasa. Orang-orang bilang, susuk buatan Makningsih bisa membuat pemiliknya bukan hanya cantik, tapi juga memikat hasrat siapapun yang melihatnya. Namun, susuk ini punya harga yang sangat mahal, bukan dalam bentuk uang, melainkan nyawa. Suatu malam, Ratna datang ke gubuk Makningsih. Bau dupa tebal memenuhi ruangan. Aku mau yang paling kuat. Ma, aku mau semua lelaki tergila-gila padaku, ucap Ratna dengan mata berbinar. Makningsih menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kalau kau berani, ada susuk dari logam kuningan kuno, disimpan di tempat yang paling tersembunyi. Tapi ingat, kalau kau melanggar pantangannya, akibatnya mengerikan. Ratna mengangguk tanpa ragu. Ia menjalani ritual itu. Makningsih membaca mantra kuno, menusukkan jarum halus ke dalam tubuh Ratna, sambil memasukkan potongan logam berukir mantra ke bagian tersembunyi di tubuhnya. Ratna merasakan panas menjalar, namun juga sensasi aneh seperti ada kekuatan baru mengalir. Sejak hari itu, Ratna makin terkenal. Setiap panggung penuh sesak, lelaki berebut ingin dekat dengannya. Uang mengalir, job tak pernah berhenti. Tapi Ratna mulai lupa pantangan. Makningsih tidak boleh berhubungan dengan lebih dari satu pria dalam seminggu, dan tidak boleh minum minuman tertentu. Suatu malam di pesta besar, Ratna mabuk berat. Ia menari diiringi musik keras, sementara banyak lelaki merapat, menggodanya. Tubuhnya terasa panas, sangat panas, hingga ia merasa seperti terbakar dari dalam. Tiba-tiba, Ratna menjerit histeris. Semua orang di ruangan membeku. Darah mulai mengalir dari tubuhnya, dan sebuah cahaya kemerahan memancar dari perut bagian bawahnya. Suara logam berderi terdengar, disusul bunyi duk, seperti ledakan kecil. Ratna jatuh ke lantai, menggeliat. Matanya melotok kosong. Di antara darah dan bau anyir, para saksi melihat potongan logam kuno menggelinding keluar. Panas, berasap, dan mengeluarkan suara seperti bisikan mantra. Tak lama, lampu-lampu padam. Banyak yang bersumpah malam itu mereka mendengar tawa Makningsih di telinga mereka. Meski sang dukun sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sejak kejadian itu, panggung dangdut desa itu tidak pernah ramai lagi. Orang percaya arwah Ratna gentayangan, mencari lelaki untuk diajak menari di alam lain. Beberapa sopir truk mengaku pernah melihat sosok biduan cantik melambai di pinggir jalan tengah malam. Tapi saat didekati, wajahnya hancur dan dari perutnya keluar asap panas berbau logam terbakar. Sejak malam meledaknya susuk terlarang itu, nama Ratna jadi legenda kelam. Panggung dangdut yang dulu riuh kini kosong. Namun, kabar aneh mulai beredar, biduan cantik itu terlihat lagi. Tapi bukan di dunia orang hidup. Malam Jumat, hujan deras membasahi jalan lintas desa. Darto, seorang sopir truk pengangkut sayur, sedang melaju pelan karena kabut tebal. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, mengenakan kebaya merah basah kuyup, rambut panjang terurai menutupi wajah. Waduh, siapa yang sendirian tengah malam begini? Gumam Darto sambil mengerem. Perempuan itu melambai pelan. Saat Darto mendekat, ia melihat sekilas wajahnya. Cantik, pucat, dengan bibir merah yang terlalu menyala di tengah malam gelap. Naib, Nen mau kemana? Tanya Darto. Perempuan itu hanya tersenyum, lalu duduk di jok samping. Bau harum bunga kenanga memenuhi kabin. Beberapa kilometer melaju, Darto melirik ke arahnya, dan darahnya langsung membeku. Air hujan yang menetes dari rok perempuan itu ternyata bukan air.
melainkan darah pekat. Rambutnya tersibak oleh angin, memperlihatkan rahang yang sobek dan mata yang tak berkedip. Darto panik, memacu truk lebih cepat. Tapi suara lirih perempuan itu terdengar jelas. "Kau mau menari denganku?" Seperti mereka, tiba-tiba Darto melihat bayangan puluhan lelaki duduk di belakang bak truk. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh membusuk. Mereka menatapnya, tersenyum aneh. Lalu satu persatu hilang jadi asap. Darto berteriak, membanting setir. Truk terguling di tepi sawah. Saat warga menolongnya, Darto pingsan. Orang-orang menemukan bunga kenanga kering di jok penumpang. Padahal hujan deras tak mungkin meninggalkannya utuh. Kembali ke rumah Magningsih. Kabar itu sampai ke telinga Rina. Biduan muda yang mengidolakan Ratna. Meski takut, rasa penasaran membawanya mencari gubuk lama Magningsih. Gubuk itu sudah setengah roboh, namun di dalamnya masih ada tungku ritual berjelaga dan toples-toples berisi potongan logam kuno. Di dinding, Rina menemukan foto Ratna muda, tersenyum dengan mata yang terlihat, bukan mata manusia. Di bawah foto, ada tulisan dengan darah kering. Yang memasak harus mengganti. Seketika, suara langkah berat terdengar di luar gubuk. Bau kenanga bercampur anyir memenuhi udara. Pintu reot itu terbuka, dan di ambang pintu berdiri Ratna. Kebaya merahnya basah darah, perutnya mengeluarkan asap panas. "Giliranmu, sayang," bisiknya. Lampu Petromax di gubuk itu padam seketika. Hanya suara tawa dan teriakan Rina yang terdengar. Lalu, Hanim. Beberapa minggu setelah Rina menghilang, sebuah acara dangdut keliling datang ke desa itu. Panitia sempat dilarang warga, tapi mereka menganggap itu cuma cerita kampung. Malam itu, lapangan desa kembali penuh. Lampu warna-warni menyala, musik keras menggema. Tepat jam 9 malam, NC memanggil bintang tamu kejutan, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. "Inilah biduan cantik kita malam ini." Dari balik tirai muncullah Ratna, kebaya merahnya berkilau. Senyumnya memikat, matanya tajam. Penonton bertepuk tangan, meski beberapa orang di barisan depan mulai pucat. Mereka tahu, Ratna sudah mati. Musik mulai mengalun. Ratna bernyanyi dengan suara merdu, tapi ada nada aneh di balik suaranya. Seperti bisikan puluhan orang menjerit bersamaan. Bau kenanga bercampur darah menyelimuti udara. Satu persatu penonton terlihat gelisah. Lelaki-lelaki yang memandang Ratna, tiba-tiba matanya berubah kosong. Lalu bangkit dan berjalan ke panggung, seolah dipanggil. Mereka menari di sekeliling Ratna dengan senyum aneh. Lalu satu persatu tubuh mereka meleleh, jadi cairan hitam yang merembes ke tanah panggung. Lampu panggung berkelip-kelip. Sound system mengeluarkan suara mengerikan seperti logam beradu. Ratna menengadah, perutnya mengeluarkan asap panas, lalu potongan logam susuk keluar satu persatu dan berputar di udara. Potongan itu menembus tubuh para penonton yang masih berdiri, membuat mereka jatuh dan membusuk seketika. MC, kru panggung dan pedagang kaki lima berlarian, tapi jalan keluar seperti menghilang. Di sekeliling lapangan, muncul sosok-sosok lelaki pucat yang dulu pernah tergila-gila pada Ratna. Kini berdiri menghalangi jalan. Tiba-tiba suara Magningsih bergema dari atas panggung. Yang memasang harus mengganti, dan yang melihat ikut menari. Langit terbuka, hujan darah turun deras. Panggung itu bergetar, lalu lenyap bersama seluruh penontonnya, meninggalkan lapangan kosong dan bau anyir yang menusuk hidung. Epilog. Sejak malam itu, lapangan desa tak pernah lagi dipakai untuk acara apapun. Rumputnya tidak pernah tumbuh, tanahnya hangus seperti bekas terbakar dari dalam. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, warga yang nekat lewat mengaku melihat panggung berlampu redup, suara dangdut samar-samar, dan sosok Ratna melambai di tengah kabut, kebaya merahnya berlumuran darah. Konon, siapapun yang membalas lambaian itu akan menghilang selamanya tamat.